selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan online pada pagi hari ini. Mari kita akan berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk datang ke hadirat-Mu pada hari ini. Terima kasih untuk pemeliharaan, penyertaan dan kasih karunia-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Saat kami merenungkan firman-Mu, bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami kehendak-Mu dengan benar. Biar Roh Kudus bekerja dalam hati kami, menegur, menguatkan dan memperbarui hidup kami sehingga kami semakin serupa dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan diambil dari Amsal 27 ayat yang ke-22 yang berbunyi demikian. Hancurkan biji-bijian dalam lesung dengan alu bersama dengan biji-bijian yang telah dihancurkan, namun kebodohannya tidak akan menjauh darinya. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap manusia membutuhkan penyelamatan, pengampunan, dan pemberdayaan, serta transformasi dan kasih karunia Tuhan. Di dalam Amsal 27 ayat 22, Salomo menggunakan gambaran yang sangat kuat. Sekalipun seorang bodoh dihancurkan seperti biji-bijian dalam lesung dengan alu, kebodohannya tidak akan meninggalkannya. Gambaran ini menunjukkan bahwa masalah utama manusia bukanlah sekedar perilaku lahiriah, melainkan kondisi hati yang telah dirusak oleh dosa. Seperti gandum yang ditumbuk tetaplah gandum. Demikian pula manusia tidak dapat mengubah natur dosanya hanya melalui tekanan, pendidikan, aturan, hukuman, atau perubahan lingkungan. Firman Tuhan mengajarkan bahwa tidak ada kekuatan eksternal yang mampu mengubah hati manusia. Hukum Allah penting, pendidikan bermanfaat, dan disiplin diperlukan. Tetapi semuanya tidak dapat menyentuh akar persoalan dosa di dalam hati. Karena itu manusia membutuhkan pertolongan yang datang dari Allah sendiri. Inilah alasan Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Dalam kasih karunia-Nya Allah tidak meninggalkan manusia dalam keadaan berdosa. Melalui kehidupan, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, Allah menyediakan jalan keselamatan dan perubahan yang sejati. Kasih karunia-Nya bukan hanya mengampuni dosa, tetapi juga mengubah karakter dan kehidupan orang yang percaya kepadanya. Kebenaran ini seharusnya tidak membuat kita putus asa, melainkan membawa kita kepada rasa syukur yang mendalam. Ketika kita menyadari bahwa kita tidak mampu mengubah diri sendiri, kita belajar bersandar sepenuhnya kepada Tuhan yang sanggup memperbarui hati dan hidup kita setiap hari. Dialah yang mematahkan kuasa dosa dan membebaskan kita untuk hidup dalam kehendak-Nya. Marilah Bapak Ibu kita mengakui bahwa perubahan sejati hanya dapat terjadi melalui karya Tuhan dalam hati kita. Datanglah kepada Yesus setiap hari dan minta Dia terus memperbarui hidup kita. Jangan hanya berfokus pada perubahan perilaku, tetapi izinkan Tuhan mengubah hati kita. Bersyukurlah atas kasih karunia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan bagikan kabar baik tentang kuasa Injil yang sanggup mengubah hidup kepada orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami berterima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami menyadari bahwa kami tidak mampu mengubah hati kami dengan kekuatan sendiri. Karena itu kami bersandar kepada kasih karunia-Mu yang sanggup memperbarui hidup kami. Tolong kami untuk terus hidup dalam ketaatan kepada-Mu dan mengandalkan kuasa Roh Kudus setiap hari. Jadikan kami saksi-saksi-Mu yang memancarkan kasih dan anugerah Kristus kepada sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.